Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Fallahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farwajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridwan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Waftah lana futuhal arifin wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayun anu kusim kuring dihormat muliakeun al-mukarram wal muhtaram Bapak Ketua DPRD Kota Bandung. Anu salajengna anu kusim kuring dihormat Bapak Camat Rancasari, salajengna kusin kuring dihormat Bapak Ketua RW Rancasari, oge sareng jajaranana jajaran di kecamatan, di UI, di Kapolsek, di Koramil, sadaya ketua kawipasan pengurusna sakecamatan Rancasari, ibu-ibu di Majelis Taklim sakecamatan Rancasari, sareng sadaya DKM sakecamatan Rancasari kami ngaduan umat di Masjid Al-Ikhlas ieu oge teu hilap ka ibu pengatur acara anu dimuliakeun ku Allah. Kum kahadirin sadayana anu teu tiasa disebatan hiji-hiji kusin kuring hapunten. Mudah-mudahan pengirangan hormat simkuring kehadirin sadaya. Kalaresan salah sawios abdi mah kalemahan pengen bangsa sok rada sesah ngapakeun nami jalmi teh. Abdi mampu ngapakeun nami jalmi, ngapakeun jalan, ngapalkeun angka sesah. Tapi ari angka anu dibeuneur di sok aya seratan BNI Mandiri insyaallah eta mah kieu. Alhamdulillah kita ngake bahasa Sunda biasa kerja. Semuanya ngerti bahasa Indonesia Ibu ya? Ngerti ya? Enggak paham apa bahasa Sunda? Dikit-dikit Pak. Dikit-dikit. Oh, aslinya dari? Medan. Oh, Medan. Horas Pak. Horas. Alhamdulillah, ayo di Medan. Alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul bersama, bertatap muka, bermuajahan di salah satu tempat yang dimuliakan Allah, yaitu di Masjid Besar Al-Ikhlas, yang mana tadi disampaikan oleh Pak Camat Rancasari bahwa tahun ini di Kecamatan Rancasari yang terdata di kecamatan atau di kantor-kantor urusan agama yang ada di kecamatan, bahwa di Rancasari kita sekarang punya masjid jami 103 Pak. Alhamdulillah. Dan salah satunya yang masjid besarnya adalah di sini di Al-Ikhlas. Alhamdulillah, saya pun tidak kurang-kurang bersyukurnya kepada Allah Ta'ala bisa berkumpul bersama pada saat ini dengan hadirin semuanya. Semoga ini menjadi salah satu kumpulnya kita yang mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu salajengna shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar, Nabi panutan alam, junjungan urang sadaya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya dan juga kepada seluruh umatnya yang selalu turut dan taat pada ajarannya sampai yaumul qiyamah.
Bapak Ibu yang saya hormati, begitu Bapak Ketua MUI atau waktu itu Pak Sihab yang ngasih kabar bahwa mau ada acara di sini, teras abdi dipasihan tugas, abdi teh naros, nah beturi gitu. Padahal ayah Pak Haji Teddy, ayah Pak Haji Hamdani kira kumaha. Nah Pak Haji Hamdani teh upah menuju ke pesantren mah Pak Haji seneng teh kopi deung. Sami sareng abdi. Da pesantren mah teu nage lami. Ngaos nama abdi geni bangga alhamdulillah gado sekut urang di Rancasari anu memang pengetahuan agamana geuning terus teu kedah diragukeun ku urang sadaya. Mari abdi masuk ilmu sasaurna almarhum pun bapak. Ayah saya itu Pak Haji kalau ada masalah apa-apa sama orang gitu ya, kalau hanya untuk menjawab sekilas, bapak cukup bilang, ya begitulah orang yang kurang dasar agama. Begitulah orang yang kurang dasar agama. Bapak sok itu. Oh, punya geningan gitu. Dan jalmi teh ari anu ngartoskan agama mah sok benten. Sok benten. Seperti simkuring, ieu teh nu tadi teh abi teh dibonceng ku pun lanceut, cecep di Bodogo. Ayeuna teh wah di Bodogo mah tos teu birek deui. Kakak kelas menuju di Cipasung, yuswana saluhureun abdi, saponana saluhureun abdi, ilmuna saluhureun abdi. Tersan gerangan jemput ka abdi ka ditu ka rorongko. Kajedabeun tadi tara salah abdi teh acan terang abdi alih kelas teh ka mana ka, mana ka cecep gitu. Karena sadaya saluruh abdi pada anpera lewat kaset menurut gua. Ada tamu Pak Cucu kita terus terangkan itu. Hadirin anu kusim kuring dihormat, dalam rangka tarhib Ramadan. Sakumaha tadi anu dibahas ku Pak Haji tadi bahwa kita ini di saat mau datangnya Ramadan, kita mengucapkan marhaban bukan hanya ahlan wa sahlan. Oleh karena yang diucapkan marhaban, maka acara kita itu tarhib. Kusantri mah dengan sok ditasbih. Rohaba yurahibu tarhiban. Menyambut muncul bahasa urang mah ngabagean. Naon Bu? Ngabagean. Ibu ieu ibu punten. Ibu ayah anu suamina kerjanya jauh dari rumah atau yang PJKA itu namanya sanes PJKA pulang Jumat kembali Ahad tuh gitu. Aku mah ieu mah ibu zaman alieuna teh. Ibu kena terang karena singkatan dari nama abdi ge. Eleh baru santri, wah cenah saya teman saya itu mah cenah ngebetah dia karena baper. Naon cek ge baper. Kalau cek dia budak menyebutkan baper atau bemper, namanya bemper. Ayeuna mah seueur singkatan disebat PJKA pulang Jumat kembali Ahad. Ibu punten, di saat suami pulang hari Jumat setelah kerja di tempat kerjanya yang lumayan jauh, ibu hanya ketemu dari malam Sabtu sampai hari Ahad. Begitu tahu bahwa suami mau datang ke rumah, ibu siap-siap itu. Itu kita mau kedatangan suami. Hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, masjid. Datang kita ke sini masuk tadi lewat pintu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Ibadah khusus di Makassar. Apalagi di saat ini kita bersama berkumpul seluruhnya, para pemerintah, inohong, sesepuh, sadayana ulang, nyampar sadayana dalam acara apa? Tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan, ngabagiakeun sumpingna sasi Ramadan. Panggeningan sok dinyanyikan ke tukang nyanyi. Tadi abdi ge sami Haji ngumpulkeun Ibu Haji ngaos teh ya Allah.
Terus laki ayeuna teh jami anu resep biasa masukan teh. Kalau mau haji kerasa mah bikin kerasa diajar mas. Ieu mah kumaha? Wari atuh tah ieu mah diajar ieu kumaha ieu mah. Diajar kami kerasa udah bikin kerasa diajar di masukan dari masukan mah teh aya tamatna. Masukan mah teh aya tuntungna situ badinya. Nah sekarang kita bersama berkumpul di sini untuk bersama-sama menyambut kedatangan bulan yang sangat suci, bulan Ramadan. Bahkan gini yang sok disahirkeun, ya Ramadan, ya Ramadan. Terus? Tuh terasa obat. Jita ilaina bil ghufran, ya Ramadan, ya Ramadan. Ya Ramadan, hai Ramadan, ya Ramadan, hai Ramadan. Jika ilaina bil ghufran, engkau datang kepada kami bil ghufran dengan membawa ampunan dari Allah Ta'ala. Anu memang Pak, ternyata bulan suci Ramadan dengan segala keutamaan dan fadilah yang Allah simpan di bulan suci Ramadan, itu ternyata hanya Allah siapkan untuk kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Pak Bu, Allah tuh banyak menyimpan keutamaan, menyimpan fadilah di bulan suci Ramadan yang ternyata belum pernah Allah kasih ke umat sebelum kita. Yang ternyata hanya Allah siapkan untuk kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang orang ini dengan penakjil Ramadan hari-hari cuma lagi dia. Cuek ayah Ramadan teh. Numawe kamari abdi pas begitu di pasian wartos tiwaran sasaran di dia malah tiwaran salib di payung terkenal payung sepuh-sepuh isin maisin ngadai teh mah geumpeur abdi teh payung sepuh nyarios. Dan kumaha ingat senang saya, semangat karena apa? Saya pengen kita semua terutama yang hadir pada saat ini, yuk kita sambut bulan Ramadan, yuk kita tarhibkan Ramadan ini guna menggapai semua fadilah dan keutamaan yang Allah disimpan di dalam bulan Ramadan. Bahkan dengan Kanjeng Rasul SAW bersabda, man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Sing saha jalmi anu bingah kusuping Ramadan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sing saha jalmi anu bingah kusuping sasih Ramadan, maka ku Allah eta jalmi jasadna diharamkeun keuna api neraka. Berarti umpami urang diharapkeun ku Allah tina neraka, urang teh pasti ku Allah dilebetkeun ka mana? Dari akhirat mah mun aya dua, mun aya surga sareng. Lamun teu ka surga berarti, lamun teu ka neraka berarti salah satu hal yang bisa menjadikan kita termasuk orang yang Allah haramkan jasad kita terkena dari api neraka, yaitu bila mana kita kedatangan bulan Ramadan kita merasa senang. Kubingah nahungkul urang teh bakal diharamkeun ku Allah tina api neraka. Bingah urang bade tepang sareng sasi Ramadan, bingah urang sasarangan nyambut ngabageakeun sumpingna bulan anu mulya nyaeta bulan Ramadan. Mung panginten pakarsa ibu-ibu bingah nu kumaha meureun ieu anu tiasa ngajantenkeun urang ditebihkeun tina neraka. Rasa gembira dan rasa senang yang gimana nih yang bisa menjadikan kita sebagai orang yang Allah harapkan dari terkenanya siksa neraka. Panggeuningan jalmi teh sumping sasi Ramadan teh benten-benten. Maka di urang mah di Indonesia hapunten, datangnya bulan Ramadan bukan hanya orang yang beriman kepada Allah yang senang. Jami anu teu iman ka Allah, geuningan aya Ramadan mah siap-siap.
Terus gitu ya. Anu icalan acuh, lamun aya anu teu iman ka Allah icalan acuh, sami da bade sasi Ramadan mah siap-siap. Malah eta teh geuning kompetengan nambihan modal. Ya Ramadan yang marema. Anu gaduh itu tuh hotel di mana di tempat-tempat rekreasi sumping sasi Ramadan. Wah, jam-jamnya Ramadan mah teu rame di tempat-tempat rekreasi, tapi kan ke saatosna Ramadan. Marema sadaya ku berkah sasi Ramadan. Semua senang, semua gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan sabda Nabi SAW bahwa orang yang merasa gembira dan senang dengan datangnya bulan Ramadan, jasanya akan Allah haramkan dari terkena api neraka. Tapi pun tak sekali deui, apa orang yang gak beriman pun yang mereka merasa senang dengan datangnya Ramadan, sama akan Allah jauhkan dari api neraka. Atunya mata kan ayeuna di geuningan urang dina supingna sasi Ramadan teh kan benten-benten nyambut Ramadan teh. Di dieu mah di urang sasarengan ngayakeun pangaosan. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak ahli pangaosan di supingan ku sepuh-sepuh urang. Ini salah satu bentuk bahwa kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ari barudak mah di urang pan suping sasi Ramadan teh naon? Di pasihan artos jajan saumpamina sekarang sehari 10.000 kan dia tabung 5.000 buat nanti Ramadan. Beli apa? Pepetasan barudak teh. Cipunten lamun barudak kan meser pepetasan dikebelkeun teh ayeuna keneh begitu datang Ramadan disungguh jedor eta bakal ngalebetkeun kana surga. Kitu ya. Anu kumaha atuh cenah anu bingah supingna sasi Ramadan anu bakal nyebabkeun urang terjalmi yang masuk ke dalam surganya Allah dan Allah haramkan, Allah cegah dari masuknya kepada neraka. Ternyata adalah orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan segala hal yang kita butuhkan di saat kita berhadapan atau di saat kita hidup di bulan Ramadan. Anu ngawitan kumaha cenah Agus apa tadi jita ilaina bil gufron. Ramadan itu datang kepada kita sambil membawa ampunan dari Allah. Bahkan kan nama Ramadan sendiri kalau itu tulis dalam tulisan Arab kan hurufnya tuh ro, mim, dot, alif, nun. Dibacana Ramadan. Ikut kewasan dalam ilmu sorof itu fa'lan, asalnya fa'ala, dijadikan sirat mubalaghah menjadi fa'lan, asalnya Ramadan, diikutkan sirat mubalaghah menjadi Ramadan. Ramadan artinya membakar, sesuatu yang panas yang membakar, itu Ramadan. Dijadikan sigot mubalaghah, Ramadan mubalaghah itu sesuatu yang lebih, yang sangat membakar, yang sangat membakar. Ya kan Ramadan teh yang sangat membakar. Panas Ramadan teh, panas kumaha? Panas untuk membakar semua kesalahan dan kekurangan yang pernah kita lakukan di 11 bulan yang telah lalu. Itulah Ramadan. Yang lulus itunya sasi saumah. Dia bahasa teh kabar nama bapak-bapak ayeuna Ramadan ayeuna mah saum urang teh ketat. Katanya jam 9 pagi juga kita udah nggak boleh ngopi Ramadan sekarang. Kopi dari terbacaman wayangan sedajam subuh. Kedasa sedajam subuh wayangan ke Ramadan mah. Ayeuna mah pun sedajam Ramadan kang seureun ngopi. Ramadan yang sangat membakar. Membakar apa? Membakar semua kesalahan dan kekurangan yang pernah kita lakukan di 11 bulan yang telah. Itu Ramadan. Terus lagi, balik lagi. Gimana biar kita menjadi orang yang memang betul-betul bisa banyak istighfar, bisa betul-betul mendapatkan fadilahnya Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang senangnya bertemu dengan Ramadan ini dengan kesenangan yang menjadikan kita orang yang dijauhkan dari api neraka.
Ternyata kata para ulama, yang pertama harus kita siapkan itu adalah iman. Nu kedah disiapkan ke urang nyambut Ramadan ayeuna naon nu kahiji Bu? Iman. Imannya Pak. Karena apa? Karena keur Ramadan masuk sudah godaan dengan haji. Eta we ari enjing-enjing abdi ngajajabkeun pun anak ka sakola dan pun anak sakola juga di jalan sakola diteruskan 3. Hari pas nujusan pun anak malam pengwe abdi teh dina motor teh. Hari 5 sok ada culang cileung. Eta di sisi jalan aya bubur ayam ditutupan. Di handapna katinggal bitisna disampean. Nuju nang motor ningali tulisan bubur ayam dan oyak atuh motor teh. Nuju Ramadan. Kurang-kurang na iman ka Allah mah entah dina bubur ayam. Makanya yang pertama harus kita siapkan di saat kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini apa? Iman. Selain daripada itu, karena memang yang diseru oleh Allah, anu disaluran ku Gusti Allah untuk mendapatkan fadilah yang Allah siapkan di bulan Ramadan, mulai dari puasanya, yang wajibnya, ibadah-ibadah yang sunnahnya, ternyata orang yang beriman. Punten tadi ayat Nabi Austin kubu haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Pan ya ayyuhalladzina amanu teh hartosna naon? Wahai orang-orang yang beriman. Perpusakan masuk di dalam pengerasa. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hari. Ini benar itu nama. Yang diseru oleh Allah di dalam ayat itu hanya orang-orang yang beriman. Kan enggak semua seruan Allah untuk manusia di dalam Al-Quran hanya untuk orang yang beriman. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang itu merupakan perintah yang baik untuk manusia. Hanya Allah awali ya ayyuhan nas, hai semua manusia. Tapi dalam masalah puasa Ramadan, dalam masalah keutamaan dan fadilah yang Allah siapkan di dalam bulan suci Ramadan, yang Allah panggil, yang Allah seru, hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak ada. Imana kumaha tuh cenah ayeuna abdi bade tepang sensasi Ramadan teh nu penting intina mah iman anu aya dina rukun iman yang jumlahnya ada tuh 6. Di setara rumah aku dapat sama, tapi kadang abdi mah terus terang upami nuju di payung kieu teu aya nu tulung atau abdi wajib. Atau nanti kumaha berarti setengah abdi teh ngeunahkeun gitu. Terus lamun tulus sadayana karun sadayana terus abdi rek balik kan gitu. Yang penting intinya kita mengimani kembali, menguatkan iman kita terhadap rukun iman yang 6. Yang mana daripada rukun iman yang 6 ini salah satunya adalah kita mengimani bahwa perintah Allah berpuasa di bulan Ramadan untuk kita semua ini pun perintah yang memang betul-betul datangnya dari Allah Ta'ala, bukan karangan Kanjeng Nabi, bukan pemalsuan para ulama, tapi ini merupakan syariat yang Allah ridhoi, merupakan salah satu cara penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Badai seueur godaan, badai seueur halangan, rintangan, kalau memang kita sudah mengimani bahwa ini perintah dari Allah, apapun godaan dan halangannya pasti akan kita terus laksanakan. Numawi anu pertama kali sudah disiapkan naon? Iman. Iman tentang Ramadan, mengimani tentang ibadah yang wajibnya, tentang ibadah yang sunnahnya. Tadi geningan sama Bapak Dewan ada program baca Quran Pak, penghapusan buta huruf Al-Quran, penghapusan buta huruf Al-Quran. Nah ini bulan Ramadan harus menjadi momen untuk kita semua. Pan ibu-ibu ayeuna sadaya menghadiri bapak-bapak oge ketua majelis taklim, ketua DKM, ieu teh panginten sepuh-sepuh abdi sana hormateun abdi unggul sadayana. Ieu mah abdi ngan salukur ti budak da abdi budak keneh Pak. Ngora keneh abdi mah. Wanieun keneh. Nah, ini bulan Ramadan mari kita jadikan momen yang istimewa untuk
Itu program mereka. Mengentaskan buta huruf Al-Quran. Padahal punten, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu ayat Al-Quran, bahkan ini ayat ini nggak tahu diulang 2 kali atau 3 kali di dalam Al-Quran. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 2 kali wajibnya diulangi di dalam Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Walaqad yassarna, kata Allah, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk diingat. Untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dibaca, dibawa kemana-mana. Gampil Al-Quran mana? Mudah. Tinggal fahal min muddakir. Apakah ada orang yang mau melakukan itu? Apakah kita termasuk orang yang mau mengingat dan mempelajari selalu Al-Quran? Tentu tidak. Tapi daerah umurang kali dia macam mana? Pak Haji, abdi teh bu di pasantren santri. Abdi ngawitan ngabantosan bapak teh tahun 2010 nanti santri. Begitu berunding sama istri, lain kumaha centil kurikulum pesantren. Sharing, terbentuklah kurikulum pesantren yang sederhana. Karena saya bilang yang sederhana aja. Dari emut salah satu guru yang cenah kade ari budak ngaji teh budak orok mah tong dibere sukro gugur we. Berarti ngasih pelajaran pengajian itu harus disesuaikan dengan kemampuannya. Bentuklah kurikulum seadanya sederhana. Waktu itu saya masih ingat tahun 2010 anak-anak pertama untuk tahun pertama itu ngaji tauhidnya pakai kitab 3, fikihnya Safinah, tajwidnya tuh Fathul Atfal, teras dari kita diwajibkan bisa baca barzanji dan maulid, terus lagi yang dasar-dasar. Oh, nahuknya jurumiyah, sorofnya tasrifat, kita gitu. Jangan dulu kai langit cetematan bina wahilah, gitu. Begitu sumping murang kali santri, abdi ngawitan teh 7 jalmi pacaran. Anu 7 jalmi eta nu tiasa maca Quran na 6 ribuan. 2010. Di antara yang 5 lagi ada satu anak huruf alif eta terang. Di Bandung, di kota Urang, di kecamatan Urang. Alhamdulillah supir nanti kali itu Karancasari jadi kasih kuning kami tampala jadi api apa? Yang satu mah alif mereka terangin. Buat dikena di sauran di sini muter cek sok kamu maju satu-satu apa yang dengar kalian ngaji Qurannya seperti apa? Nu hiji kamu ngaji Qurannya di rumah udah hatam atau belum? Ya, cek udah teh. Hatam Al-Quran? Ya. Ikra udah? Ya. Iya udah teh. Oh, nyanuhun atuh abdi naon urip deungeun Pak Haji. Wa abdi teh dipangmukakeun Quran, sok baca cenah. Diem. Teu sakeca baca. Nah, dibuka deui, diem, dibuka Al-Fatihah, jempe kene budak teh. Ditutup Al-Quran canak pasikeun Iqra, buka Iqra genep, jempe. Turun kana Iqra 4, jempe, Iqra 3, jempe, Iqra hiji, halaman hiji, ini huruf apa? Nah, betul. Muslim anu aya di lingkungan orang. Padahal Allah menjamin di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk kita tahu. Tinggal kitanya aja mau atau enggak untuk mempelajari Al-Quran. Atuh anu tadina abdi tos ngobrol jeung tung bojong matek-matek kana kurikulum teh soe-soe dan depan ku Allah di pasien murang kali sepertos gitu. Bulan Ramadan ini momen untuk kita semua. Yuk kita hidupkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya
Quran matak di mana-mana ibu-ibu, bapak-bapak, teu kurang kali, teu sepuh, teu istri, teu pamaget, rek di kota, rek di kampung. Lamun penasaran sasi Ramadan sok ngahajakeun nyeureun tadarus Al-Quran, karena memang bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Malah kanjeng Rasul Muhammad SAW setiap ketemu dengan bulan Ramadan, ternyata kanjeng Nabi itu setiap ketemu dengan bulan Ramadan, hafalan Al-Qur'annya itu disimak oleh malaikat Jibril setiap satu Ramadan satu kali hataman. Maka kalau kurang pernah di Ramadan itu hatam sekali-kali aja mah isi dari ngaku makan Nabi dari hatam Quran itu. Malah riwayat yang lain mengatakan di Ramadan terakhirnya kanjeng Nabi itu ternyata 2 kali hataman. Cenah aku sampai mereka kali mau 2 kali bisi terakhir, kubu bisi ayeuna terakhir kurang 2 kali. Malik punten dongeng nasi kuring kesaran pun lanjut Pak Cecep teka kumpul kantos di Cipasung di SMP. Dari SMP Cipasung itu dari dulu kalau bulan suci Ramadan itu tanggal 20 atau 21 Ramadan. Begitu sehari sebelum pulang, kebetulan teman-teman udah pada pulang duluan, tapi Cacan jemput aja. Sore-sore pas mau nyari makanan untuk buka, lihat almarhum almarhumlah guru kami semua KNJ Ilyas Ruhian sedang duduk di depan rumahnya di teras Pak Ilyas. Abi tadi ada jangan teh hayu urang ka bapak urang sasalaman. Terus nepangan kanjeng assalamualaikum waalaikumsalam. Ustaz Uwi surangna teh. Tah cari jemput Pak nyakeun we di dieu we cenah teu dijemput mah urang teh hayang ngerawi. Abi emut di paling kesarakan Cecet Adiwangsa urang Cianjur. Saur Pak Ilyas teh iraha tu cenah bade arwi mun ngantos abi jemput we. Tos haratan tadarus Al-Qur'an. Pelong-pelong abi teh sareng Kang Cecet teh hari teh dancan. Lamun apos nomor pede akos begitu tah. Ku sabab can murumput bari pelong-pelong nya kitu geuning Bu. Mawi teh acan soalna teh. Tadi acan sing hatamnya santeuna sa Ramadan teh sakali we hatam. Bapak ieu teh kamari cenah menuju pertengahan Ramadan teh. Sadinten bapak teh capek teu raos. Nu mawi ieu kaping 20 teh bapak name hatam 18 kali. Allah yarham. Berarti sadinten teh hatam tiasa sakali. Tiasa. Orang yang paling dekat sareng abdi anu sering ngahatam Quran sadinten sakali almarhum tu bapak. Sadinten sakali baca unggul Bu. Walaqad yassarna al-Qur'an surah Allah. Quran itu sudah Allah mudahkan, Allah ringankan. Tinggal kita yang mau atau enggak. Punten Ibu atuh ayeuna Al-Qur'an teh sabaraha juz? Saminya 30-nya. Sami ayeuna oge Al-Qur'an urang teh sabaraha juz? 30. Cik anu 30 juz eta setiap juzna aya sabaraha halaman? Kan? Halaman 20. Berapa lembar? 10 lembar setiap satu juz. Kalau kita baca Al-Quran dengan tartil nyalse sampai satu halaman itu biasa menghabiskan waktu 2 menit. Terus benar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Tah dengan segitu ritmenya itu 2 menit satu halaman. Upami halamanna 2 menit berarti 20 halaman sabaraha menit teh? 40 menit. Upami 40 menit dikali 30 berarti sajam teh kene sajuz setengah. Untuk 30 juz berarti butuh waktu berapa jam? 20. Itu cenah lami deui lah dan jangan sakit banget.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nas eta mah tiasa sametit salaman. Kedua dia apa cara ngaos Quran teh dengan dua nya dina kitab tadi ada hadar, ada takbir, ada tartil. Ada hadar, takbir, tartil mah encang terus banyak tadi. Pami hadar, pami takbir anu rada gancang mutari 2 menit teh sahalaman. Upami anu gancang pisan hadar eta biasa sama menit sahalaman. Kalau 1 halaman 1 menit berarti 20 halaman perlu berapa menit? 20 menit berarti 30 juz kali 20 menit berapa butuh waktu? 600 menit. Leres 600 menit di sabaraha jam. Waktu kita sama kok, Allah ngasih waktu kepada kita semuanya dalam setiap hari 24 jam. Maka di akhir tadarus hoyong hatam sadinten sakali teh salaresna mah kumaha tiasa tinggal urang kersa akan nabi. Tapi riwayat naos Quran mah si kuring teh bu naos Quran menuju di Mesir teh ka Syekh Ashraf. Syekh Ashraf Hamid Al-Hassanain. Beliau itu imam kedua Masjid Al-Azhar ketika saya di sana. Imam pertama di Masjid Salih Al-Ja'fari, menjadi direktur maktabah Al-Kalimut Thayyib, dan masih sempat setiap pagi ngajar Al-Quran. Abi teh ngaos ka Syekh Ashraf, begitu ngaji ke Syekh Ashraf dikupingkeun Al-Fatihah. Syekh Ashraf teh, sekarang kamu tuh cenah belajar ke Abdul Aziz. Bilang ke Abdul Aziz, saya pengen belajar Al-Fatihah dan besok kamu setor lagi ke saya setor Al-Fatihah. Si goreng gurip sama. Padahal abdi teh menuju SD kelas 3 SD anu tos khatam Quran, ngaos nangkun. Ngaos di Cipasung, ngaos di Al-Quran. Karisalan ngaos di Al-Quran. Menuju di Al-Hikmah Bumi Ayu, abdi Daud guru ngaos Al-Quran teh Abah Ruben, Abah Rasul, Abah Amin. Teras oke sok sareng narencangan. Begitu sampai ke Kairo ngaji ke Syekh Ashraf sudah diulang lagi dari Al-Fatihah. Upami ibu percayakan abdi wangsul di Kairo nikah ku ibu mertua piwarang naos ka Kiai Bunyamin Anfilati Kiroati yang di Semarang. Dites ku Kiai Bunyamin, kata Kiai Bunyamin, Mas Agus wayahna belajar deui Kiroati di jilid kahiji. Kumaha ceuk ieu teh? Abdi emu itu dengan ayat yang tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Al-Quran telah amdakan untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dikuasai. Tinggal kitanya mau atau enggak. Tapi di sisi lain ada salah satu hadis dari baginda Nabi SAW yang isinya kurang lebih bahwa hilangnya hafalan Al-Quran, hilangnya kemahiran kita terhadap Al-Quran itu cepat sekali, bahkan cepatnya melebihi cepatnya kaburnya ontak yang masih liar. Asyaddu tafallutan minan naqati syada. Lebih cepat dibanding dengan larinya onta yang liar. Abi teh cerita ieu teh kumaha? Apa saya yang salah memahami ayat Al-Quran dengan hadis ini? Atau hadisnya yang mungkin palsu atau gimana? Karena menurut saya ketika itu bertentangan. Akhirnya abi teh ngaoskeun ka Syekh Ashraf. Syekh andi soal, yalla is'al. Saya abi ada saya punya pertanyaan. Ayo silakan tanya. Apa kata saya? Saya kasih tahu saya tahu ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Apa itu? Saya memahami bahwa Al-Quran itu mudah untuk dikuasai, dipelajari, dihafalkan, tinggal kitanya mau apa. Sahih. Tapi saya menemukan ada satu hadis bahwa yang mengatakan yang itu kita sudah hilangnya hafalan kita terhadap Al-Quran, hafalan Al-Quran, maharah atau kemampuan kita berinteraksi dengan Al-Quran ternyata lebih cepat dibanding dengan larinya ontanya masih liar. Saya bilang, Syekh Ashraf, ini hadis ini betul hadis atau saya salah memahami? Tak sahih. Bil hadis hakata wa anta faham sahih.
Enggak betul, hadisnya ya betul dan pemahaman kamu pun betul. Terus orang itu aku mah saya cekieu dengan sekali Al-Quran, Quran mulai dihafal, tapi ternyata kata hadisnya ini begini. Kumaha tuh ieu teh? Kata si Ashraf, li annallaha yuridu ayyakuna abduhu aqrab wa ahabba ila al-Quran min hadhihi. Saudara si Ashraf, karena yang Allah inginkan itu bukan hanya orang yang hanya hafal Quran terus dibiarkan, bukan hanya orang yang bisa membaca Al-Quran terus dibiarkan, tapi yang sangat Allah inginkan adalah hamba-hambanya yang setiap harinya terus mengisi hidupnya, mengisi waktunya dengan interaksi dengan Al-Quran. Matapna hafalan Al-Quran gancang pohon teh ngarah lamun kurang hafal henteu diculjeunkeun tapi kedah diulangi deui dimurojaah deui. Matapna maca Al-Quran nah kamari lancar ayeuna tamtek tok deui teh supados kurang setiap hari tidak lepas dari Al-Quran. Apalagi sekarang kita mau bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Al-Quran pun mengatakan syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ini harus menjadi momen bagi kita, ini harus menjadi kesempatan baik bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah melewati wasilah Al-Quran. Dan kita semoga menjadi orang yang betul-betul mendapatkan fadilah keutamaan yang Allah simpan di dalam bulan Ramadan. Menyambut Ramadan tadi pertama, siapkan dan kuatkan iman kita. Iman terhadap Allah, iman terhadap rukun iman, iman terhadap bahwa puasa itu adalah wajib. Semua ibadah yang Allah syariatkan di dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan ibadah yang baik untuk kita. Yang kedua yang harus kita siapkan yaitu ilmu tentang segala sesuatu yang ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita ketemu Ramadan terus di Ramadan nasa puluhan molohok. Jangan sampai kita ketemu bulan Ramadan tapi ternyata di bulan Ramadan malah dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Ya betul, ada hadisnya kok dari Kanjeng Rasul, orang yang tidur saja di bulan Ramadan itu dapat pahala dari Allah. Ya asalkan dia niatnya untuk menjaga puasanya, asalkan dia niatnya untuk beribadah kepada Allah, tidurnya saja di bulan Ramadan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu. Tapi gimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang bangun kemudian beramal soleh kemudian beribadah, itu pasti akan lebih banyak dibanding dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang hanya ditunggunya. Ulangan saukur, atuh cenah da lulus. Marah beningan iman ini itu diabdi. Pak cenah sakadapi urang teh enak teh penaksara Ramadan teh. Nya cenah mah kumaha kitu? Ayo cenah urang ka pasar baru teh ayeuna kene. Ayo cenah urang ka mana? Ka pasar baru teh ayeuna kene. Pak cenah ieu ka pasar baru engke keur sauma leuleus. Mending ti ayeuna nongtot. Eta mah ibu-ibu anu di ditu, anu di dieu mah. Itu insyaallah. Nah gitu. Dua yang harus kita siapkan sebagai bentuk penyambutan kita terhadap bulan suci Ramadan apa? Kita siapkan ilmu, segala ilmu yang bersangkutan dengan bulan Ramadan. Maka bu, ibu-ibu nosok ngirim pangaosan bapak-bapak, pan bulan besok aya catatan ini kata seperti itu, dibuka lagi cetak catatan. Kita review lagi ilmu kita tentang bulan Ramadan. Di saat kita tahu, maka nanti di saat kita bertemu dengan bulan Ramadan kita sudah siap dan kita tidak kehilangan momen yang istimewa mengisi bulan Ramadan dengan segala bentuk ibadah yang bisa menjadikan kita hamba Allah yang pantas mendapatkan fadilah Ramadan. Jangan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhalahu Ramadan, thumma salakha falam yughfar lah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajul, rugi sekali, celaka sekali orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan akhir penakutnya. Mudah-mudahan masih di masa usia dengan kesehatannya. Karena di usia mati air terang di kurang mana. Usia mah rahasia Gusti. Bisa aja ibu-ibu dulu, saya belakangan kan bisa punya.
Bisa tiasa ngajinya. Antara pi pada dibalik, maka abdi anu tikon ka ibu kutip aja mangga eta mah. Bisa kita bertemu dengan bulan Ramadan kalau itu sekedap belinya. Nah tadi ketulah cikikan ayat tadi. Radima an surajulin dakhalahu Ramadan thumma salakha falam yaghfar lahu. Rugi sekali, celaka sekali orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan selesai meninggalkan dia, tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan, Kanjeng Rasul dulu pernah naik mimbar. Mimbarnya Kanjeng Rasul itu ada 3 tahapan. Kanjeng Rasul naik 3 kali, setiap satu langkah kemudian mengucapkan amin. Ngalangkah amin, ngalangkah amin, ngalangkah deui amin. Setelah selesai Kanjeng Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, tadi saya melihat engkau seperti itu, apa yang terjadi?" Ternyata Bu, ayah malaikat Jibril sumping ke Kanjeng Rasul. Ayah malaikat Jibril sumping ke Kanjeng Rasul di waktu Kanjeng Rasul mau naik mimbar. Kata malaikat Jibril, "Muhammad, aku mau berdoa, tolong engkau yang mengamini." Ya, kata Kanjeng Rasul. Bu, punten, yang berdoa siapa? Malaikat Jibril. Anu ngaminan saha? Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nu ngadua malaikat Jibril jenderalna para malaikat. Yang mengaminkan Rasulullah Muhammad SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihi salatu wassalam. Ieu doa diaminkeun dijabah ku Allah Ta'ala. Mungkin ini menjadi salah satu doa yang paling dijabah ku Allah. Ternyata kumaha cenah mana malaikat Jibril begitu melangkah yang pertama kata malaikat Jibril, "Muhammad, ya Allah, jangan dulu kau ampuni orang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dan dia belum mendapatkan ampunan dari." Katakan amin Muhammad. Amin sebenarnya. Yang kedua, ya Allah, jangan kau ampuni orang yang semasa hidupnya hidup berbarengan dengan kedua orang tuanya, tapi orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Katakan Nabi, amin. Yang ketiga, ya Allah, jangan kau ampuni orang yang mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, tapi dia belum bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan Nabi, amin. 3 hal yang menjadikan kita menjadi orang yang rugi tidak akan diampuni oleh Allah. Pertama, orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, orang yang hidup berbarengan dengan orang tua tapi orang tuanya tidak menyebabkan dirinya untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga, orang yang mendengarkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut tapi dia tidak mau mengucapkan salawat. Al-Qamar Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu kahiji mah tadi teh ketemu dengan bulan Ramadan, tapi Ramadan selesai ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal Ramadan tekan dari seorang abdi dengan sesuatu yang sangat membakar. Membakar apa? Semua kesalahan dan kekurangan yang sudah bulan lalu kita lakukan dengan ibadah di bulan Ramadan. Allah ampuni, Allah hapuskan. Dan ibadah yang paling mudah di bulan Ramadan, yang paling ringan yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang sunnah selain puasa dan tarawih, selain sholat yang 5 waktu, tadarus. Apa Pak? Tadarus, membaca Al-Quran. Semua ulama ahli tafsir, ahli ulumul Quran memberikan definisi tentang Al-Quran itu berbeda-beda. Tapi ada satu kata yang hampir semua ulama itu sama dan disepakati oleh semua ulama. Apa? Di akhir setiap definisi Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawati. Al-Quran itu al-muta'abbad yang dijadikan dianggap sebagai ibadah bitilawati dengan hanya membacanya saja. Sedangkan kan namanya Al-Quran ada tilawah, ada qiraah. Beda Al-Quran qiraah dengan tilawah. Kalau ibu dan bapak mau melihat tafsir ke kamus bahasa Arab, maka coba lihat. Qiraah itu dibaca dengan lihat dengan mata, diucapkan dengan lisan, dan pikiran pun ikut memaknai. Itu qiraah. Kalau tilawah, mujarradul qiraah, mujarradul tilawah, hanya dibaca, henteu terang hartosna, henteu apal makna kandungan anak, pokoknya langsung maca we hungkul. Itu tilawah.
Al-Quran yang sangat mulia yang Allah kasihkan kepada kita semua. Al-muta'abbad bitilawati. Dengan tilawahnya saja kita hanya membaca walaupun belum tahu artinya, itu sudah menjadi ibadah buat kita. Maka ibu tong alif mana lamun aya jamin menyebutkeun naon cenah baca wae Al-Qur'an ayo wae hataman ari artina teu nyaho. Jawab kurang daripada mana itu baca-baca aja. Karena Al-Quran hanya dibaca walaupun kita belum tahu artinya, itu sudah dianggap sebagai ibadah. Gitu Bu. Makanya pahala yang Allah berikan untuk orang yang membaca Al-Quran kan hitungannya bukan per hataman, bukan per juz, bukan per surat, tapi yang Allah berikan yang dicatat oleh para malaikat per huruf yang kita baca. Punten Ibu, Al-Quran yang sabarung sadayana kantos ngetan kacan jajan sami gitu kala serat Al-Fatihah ayat sabar hurufna kieu we atuh punten kieu we. Makanya saya berani mengatakan bahwa ibadah yang paling ringan, paling mudah kita lakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran 100 huruf itu ringan. Tilawatul Quran 100 huruf itu ringan. Karena Bismillahirrahmanirrahim segitu saja hurufnya sudah 19. Berarti lamun 10 kali Bismillah bersabar huruf 190-nya 190. Tah ayeuna kenapa kok ringan membaca Al-Quran 100 huruf misalnya? Kan moal 2 jam. Cenah aya harus ibadah yang lebih ringan juga, ringan di dalam syariat Islam apa? Ngasih senyum cenah ke orang lain. Kan Nabi SAW bersabda, "Tabassum ka fi wajhi akhika shadaqah." Kamu ketemu dengan saudaramu, dengan orang yang kamu kenal, dengan temanmu, terus kamu senyum, ini shadaqah. Tapi punten, ngabaca Al-Quran 100 huruf mungkin gak setengah jam, itu 5 menit lah. Coba lamun senyum 100 kali. Beres 5 menit. Belum lamun urang pernah yang 100 jam. Lamun kakara 10 jam geus eueuh di Jerman lain nya urang rek sudah seri sorangan 80 kali. Makanya Al-Quran merupakan salah satu cara ibadah kita yang sangat ringan, terutama di bulan suci Ramadan. Maka di Ramadan itu sholat fardunya Allah utamakan pahalanya. Sholat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ternyata sama dengan sholat fardu pahalanya dengan sholat fardu yang di luar bulan Ramadan. Ibadah ada taraweh tekan khusus kan sahur ada di Ramadan, di luar Ramadan ada taraweh. Sahur juga udah menjadi ibadah. Buka di eta terus janten ibadah, bahkan disunahkan takjil. Takjil itu kan menyegerakan. Mata lamun teh mah aya aki-aki di bumi bari nungguan adzan dikocek-kocek we kolot teh geuning kitu tah. Dikocek-kocek kolot ku tangan katuhuan tangan kencan ka korma di dieu. Kocek-kocek we begitu muadzin di masjid adzan Allahu Akbar. Kalau ternyata ada orang yang seperti itu niatnya untuk ibadah menghormati Ramadan, takjil sunnah menjadi ibadah di bulan Ramadan. Satu iman, yang kedua ilmu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bulan Ramadan, yang ketiga silaturahim. Kita sambut bulan Ramadan dengan menyambungkan lagi silaturahim. Mungkin ada saudara atau teman atau siapa saja yang saat ini silaturahminya sedang agak renggang dengan kita, yuk kita rapatkan kembali. Atau mungkin yang sedang ada luka dalam silaturahminya, yuk kita sama-sama mengobati guna menyambut bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Malih kalau almarhum papa itu selalu bilang silaturahmi di bulan Ramadan untuk menyambut Ramadan itu bukan hanya kepada orang yang masih ada, kepada orang-orang yang sudah meninggal pun kita harus menyambungkan silaturahmi di saat kita mau menyambut bulan Ramadan. Kumaha silaturahmina? Silaturahmi kalau orang yang dengan orang yang masih ada mungkin kita berkunjung, kalau nggak berkunjung mungkin kita berkabar lewat telepon atau lewat video call. Sekarang sudah bisa cara dengan seperti itu. Untuk orang yang sudah meninggal, kumaha datangilah kuburnya, kita ziarah kubur, mendoakan mereka, itu menjadi silaturahmi. Anu katilu terus pada waktunya anu katilu yang apa
Kaopat ibunya, alhamdulillah berarti ibu mah atas tuh. Yang pertama apa Bu tadi itu? Iman. Yang kedua ilmu. Yang keempat, yang ketiga silaturahmi. Yang keempat fisiknya yang harus kita siapkan. Fisik harus kita siapkan. Yang biasa minum vitamin atau multivitamin menuju Ramadan, jadi jenengan biar kita bisa menjalankan ibadah puasa juga amalia yang lain tidak terbengkalai. Dari saukur puasa terus cici, anak abi yang 7 tahun kemarin tamat puasa nanti. Apalah artinya kita menyambut gembira datangnya bulan suci Ramadan kalau pas nanti puasa kita hanya bermalas-malas. Makanya siapkan fisiknya, siapkan lahirnya, siapkan batinnya, biar fisik kita kuat di saat kita menjalankan puasa. Kan puasa itu lelusnya. Puasa itu lulus itu lulus hari lama kurang terdamang, kurang lulus itu. Mata lama kurang terdamang bari puasa kita cek santri mah lulusan. Ayat 2 lulus, sajda ma'afihi lulusani, maka berkumpullah 2 lulus. Ya tenang kaji pun tenang. Iman anu kadua, ilmu anu katilu, silaturahmi anu kaopat, fisik yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan yang sangat suci, untuk menyambut bulan yang penuh dengan keutamaan dari Allah. Dan yang perlu kita ketahui, keutamaan di bulan Ramadan banyak yang Allah siapkan hanya untuk kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak harus beri kehormatan haji dan dijaga Allah. Rupanya untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas penanganan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila apa yang saya sampaikan sudah ada yang tahu, semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Bila ada yang baru tahu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selama saya duduk di sini sampai saat ini, barangkali ada basa-basi saya dari gerak-gerik saya kurang berkenan di hati ibu bapak semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dipertemukan di bulan Ramadan ini oleh Allah dengan persiapan yang betul-betul kita siapkan. Mari kita siapkan segalanya untuk menyambut semua kemuliaan yang Allah simpan di bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.